Selamat datang. Kali ini, kita akan membedah salah satu kerangka kerja paling fundamental dalam dunia psikologi pendidikan, yaitu teori beban kognitif. Ini bukan sekedar teori akademis loh, anggap saja ini sebagai sebuah peta untuk merancang pembelajaran yang benar-benar nyambung dengan cara kerja otak kita. Para pendidik pasti sering kan menghadapi paradoks ini, makin banyak materi yang kita kasih, kok kadang makin sedikit yang dipahami siswa. Ternyata masalahnya bukan karena kurang informasi, tapi justru karena ada semacam kemacetan lalu lintas di dalam otak. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus diajarkan, tapi bagaimana caranya kita mengurai kemacetan ini supaya informasi bisa mengalir lancar dan jadi pengetahuan yang beneran nempel. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ini dia peta pembahasan kita. Kita akan mulai dari masalah utamanya, lalu kita menyelam ke dalam arsitektur kognitif manusia. Setelah itu, kita kenalan dengan 3 jenis beban kognitif, lanjut ke prinsip-prinsip desainnya, kita lihat juga tantangannya di era AI, dan terakhir, kita tarik semua itu menjadi implikasi praktis untuk kita para pendidik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah utama pembelajaran. Jadi, sebelum kita ngomongin solusi, penting banget untuk paham dulu. Sebenarnya masalah inti yang mau dipecahkan oleh teori beban kognitif ini apa sih? Ini bukan soal materi pelajarannya, tapi soal bagaimana cara penyampaian itu sendiri justru bisa jadi penghalang. Inti masalahnya ada di sini, teman-teman. Coba bayangkan kita berusaha menuang seember penuh data ke dalam sebuah cangkir kecil. Pasti tumpah kan? Di zaman sekarang, kita ini dibanjiri konten, tapi kapasitas mental kita untuk memproses informasi baru itu ya ibarat cangkir kecil tadi, sangat terbatas. Nah, John Sweller, penggagas teori ini, bilang kalau leher botol dalam proses belajar itu ya terjadi di sini, di dalam memori kerja kita. Lanjut ke bagian 2, arsitektur kognitif. Nah, untuk ngerti kenapa leher botol itu ada, kita perlu lihat dulu denah sistem pemrosesan informasi di kepala kita. Teori ini sebenarnya dibangun di atas pemahaman tentang 2 sistem memori utama yang saling bekerja sama. Oke, jadi sistem kognitif kita itu punya 2 komponen utama. Di satu sisi, ada yang namanya memori kerja. Ini bisa kita ibaratkan kayak meja kerja mental kita. Tempatnya terbatas banget, dan disinilah semua proses berpikir aktif terjadi. Di sisi lain, ada memori jangka panjang. Nah, kalau ini ibaratnya perpustakaan raksasa, yang kapasitasnya hampir tak terbatas. Di sanalah semua pengetahuan kita yang sudah terorganisir disimpan. Dan ini dia, angka keramatnya. Penelitian modern menunjukkan bahwa saat kita berhadapan dengan informasi yang benar-benar baru, memori kerja kita itu ternyata cuma mampu menangani sekitar 4 unit informasi secara bersamaan. Ini bukan soal preferensi loh, tapi memang batasan biologis yang fundamental. Dan ini wajib, hukumnya untuk diperhitungkan dalam setiap desain pembelajaran. Terus, gimana caranya pengetahuan disimpan di perpustakaan raksasa kita tadi? Jawabannya adalah melalui skema. Anggap saja skema ini seperti jaring-jaring konsep yang saling terhubung. Jadi, belajar menurut teori beban kognitif, ya proses membangun dan mengotomatisasi skema-skema ini. Makin kompleks dan rapi skema kita soal suatu topik, ya makin ahli kita di situ. Jadi, tujuan utama pembelajaran adalah memindahkan informasi dari meja kerja yang sempit tadi untuk membangun jejaring pengetahuan yang kokoh di memori jangka panjang. Oke, sekarang kita sampai di jantung teorinya. Jadi total beban yang diterima memori kerja kita itu bisa dipecah jadi 3 komponen utama. Kalau kita paham ketiga hal ini, wah, itu kunci untuk mengoptimalkan pembelajaran. Jadi, setiap aktivitas belajar itu akan memberikan 3 jenis beban yang berbeda ke memori kerja kita secara bersamaan. Ada yang namanya beban intrinsik, beban eksternal, dan beban germain. Yuk kita bedah satu persatu. Coba kita lihat tabel ini. Beban intrinsik itu datangnya dari tingkat kesulitan materi itu sendiri. Contohnya, belajar biologi molekuler itu kan secara alami lebih rumit daripada sekedar menghafal nama ibu kota. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengelolanya, bukan menghilangkannya. Nah, beda lagi dengan beban eksternal. Ini datangnya dari cara penyajian materi yang buruk, misalnya instruksi yang gak jelas atau layout yang bikin pusing. Ini adalah beban jahat yang harus kita minimalkan sebisa mungkin sampai 0. Terakhir, ada beban germane. Nah, ini adalah beban baik. Ini adalah usaha mental yang kita pakai untuk benar-benar paham dan membangun skema. Jadi, tujuan utama seorang pendidik adalah minimalkan beban eksternal supaya kapasitas otak bisa kita alihkan untuk memaksimalkan beban germane. Bagian 4, prinsip desain. Nah, dengan memahami 3 jenis beban tadi, kita sekarang punya kacamata baru untuk melihat desain pembelajaran. Sekarang, mari kita ubah teori ini menjadi aksi nyata lewat beberapa prinsip desain yang sudah terbukti efektif. Penelitian sudah mengidentifikasi beberapa efek penting nih. Pertama, split attention effect.
Ini terjadi kalau pelajar harus bolak-balik lihat gambar di satu halaman dan teks penjelasnya di halaman lain. Wah, ini menambah beban eksternal yang nggak perlu banget. Lalu, ada redundancy effect. Contohnya, saat narator di video membacakan teks di slide kata per kata, itu justru mengganggu. Dan yang paling menarik, expertise reversal effect. Ini artinya, bantuan yang tadinya efektif banget buat pemula, kayak penjelasan langkah demi langkah, justru bisa menghambat orang yang sudah ahli. Kenapa? Karena memaksa mereka memproses informasi yang sebenarnya sudah otomatis di kepala mereka. Salah satu strategi paling ampuh untuk mengelola beban intrinsik bagi pemula adalah lewat worked example, atau contoh soal yang sudah ada pengerjaannya. Nah, slide ini menunjukkan alur idealnya. Pertama, kita kasih contoh lengkap. Lalu, pelan-pelan kita kurangi bantuannya. Proses ini namanya fading, mirip kayak melepas roda bantu di sepeda anak-anak. Sampai akhirnya, siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri. Ini adalah jembatan yang sangat efektif untuk membangun keahlian dari nol. Bagian 5. Tantangan di era AI. Siapa sangka, teori yang dikembangkan puluhan tahun lalu ini justru jadi makin relevan di tengah gempuran teknologi sekarang. Jadi, gimana prinsip-prinsip ini berlaku di era kecerdasan buatan atau AI? Ada fenomena baru yang perlu kita waspadai, namanya cognitive offloading. Ini adalah kecenderungan kita untuk melempar proses berpikir yang sulit ke AI. Memang sih, rasanya jadi lebih ringan sesaat, tapi ini seperti pedang bermata dua. Kalau kita terlalu sering melakukannya, ini bisa menghalangi proses pembentukan skema di memori jangka panjang. Kita dapat jawaban instan, tapi kita kehilangan proses belajar yang paling esensial. Jadi, titik krusialnya di sini, tantangan untuk pendidik zaman sekarang bukanlah melarang AI, tapi bagaimana merancang tugas di mana AI berfungsi sebagai scaffolding atau perancah. AI harusnya kita gunakan untuk membantu siswa menangani masalah yang lebih kompleks, yang justru meningkatkan beban jermen dan bukan untuk menggantikan proses berpikir fundamental mereka. Oke, bagian terakhir, implikasi praktis. Setelah kita menjelajahi teori dan tantangannya, mari kita rangkum semuanya menjadi beberapa strategi konkret yang bisa langsung kita terapkan, baik sebagai pendidik maupun perancang pembelajaran. 3 strategi utama yang bisa kita ambil. Pertama, segmentasi. Artinya pecah topik yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan gampang dicerna. Kedua, dual coding, yaitu menyajikan informasi secara verbal dan visual secara bersamaan supaya saling melengkapi bukan malah mengulang. Dan ketiga, seperti yang tadi kita bahas, gunakan worked examples sebagai fondasi awal bagi para pemula. Pada akhirnya, pesannya sangat jelas. Di era informasi yang melimpah ini, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip teori beban kognitif itu bukan lagi sekedar pilihan atau nice to have, tapi sudah menjadi sebuah keharusan profesional. Ketika kita bisa menyelaraskan cara kita mengajar dengan cara otak belajar, kita bisa pastikan pengetahuan yang kita sampaikan itu tidak hanya diterima, tapi juga tertanam kuat dan siap dipakai di dunia nyata. Nah, jika analisis mendalam seperti ini membantu Anda menjadi pendidik yang lebih baik, dukung misi Ruang Dosen dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik like jika Anda merasa ini bermanfaat dan bagikan video ini untuk membantu rekan-rekan pendidik lainnya menyebarkan ilmu pengetahuan yang berdampak. Terima kasih telah menyimak.